Sudah ya? Belum? Sudah pas? Bisa saya mulai? Sudah bisa dimulai? Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama salaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta, tidak dapat melihat mata hatinya, mata kalbunya di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ini surah Al-Isra ayat 72. Sekaligus saya mengingatkan terjemahan yang insya Allah lebih benar daripada hati, itu kalbu. Kalbu ini sebenarnya tidak bisa diterjemahkan sebagai hati. Hati ini kalau dalam dunia kedokteran, setahu saya sudah konsultasi dengan para dokter, itu liver. Dan alhamdulillah ini membuktikan juga diantaranya kebenaran Islam, bahwa Rasulullah mengatakan di hadis, takwa itu beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Dan tentu kita juga tahu hadis yang terkenal, ada segumpal darah yang berpengaruh terhadap seluruh sisi kehidupan, yakni adalah kalbu, jantung. Dan ternyata medis menemukan baru-baru saja tahun 1991 menemukan bahwa yang namanya kalbu atau jantung ini mampu berpikir, mampu merasakan. Dinyatakan baru sesudah jantungnya berhenti, bukan otaknya berhenti. Ini salah satu kebenaran insya Allah yang membuktikan antara lain benarnya agama Islam yang sudah begitu banyak bukti-bukti sains, sejarah, kesesuaian tata bahasa, matematika, struktur Quran, berbagai macam hal-hal yang baru dapat dibuktikan, bahkan di abad 21 Masehi ini, tentang Al-Quranul Karim. Nah, kemudian Al-Quran ini diantaranya kita faham bahwa diantara rukun iman kita adalah kita
mempercayai adanya kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kitab yang mana dan bagaimana? Sebelum lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu ayat lagi, Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, nyatakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Al-Ilah. Allah ini sebagai sesama warga negara Republik Indonesia. Mari kita sadari, saya dengar ini dekat dengan Jalan Benteng Pancasila ya. Al-Ilah, Allah ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kalimat yang indah sekali apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemudian di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 punya hanya sepeda motor, maka dari Surabaya dia sudah lama tidak pulang ke Mojokerto ini, ibunya di Mojokerto sini. Tadi saya tunggu dia agak lama, itu kenapa agak terlambat tadi. Sekarang dia sedang diantarkan oleh sahabat saya ke rumah ibunya. Dia bercerita, maaf, dan ini sudah pernah ada di internet, jadi bukan suatu rahasia. Ternyata ada sedikit trauma yang luar biasa besar dari kaum mereka, kaum kafir. Kafir ini dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak masalah sebenarnya kata kafir ini. Cuma sekarang ada usaha menjadikannya menjadi masalah besar. Ini kamus besar bahasa Indonesia. Kita bernegara. Sudah jelas ini. Undang-Undang Dasar Pancasila, kamus besar. Jadi mereka ada trauma. Di antaranya kenapa dinamai Benteng Pancasila ini? Karena kata dia, dulu keluarganya itu trauma zaman penumpasan PKI ya. Itu ada banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan dari kaum Tionghoa dan kafir. Tapi itu kan akibat. Kita harus lihat sebabnya apa dulu gitu loh. Karena diantaranya komunisme dan sekarang adanya katanya neokomunisme. Dulu ajaran asli dari komunisme itu sekuler, bahkan tidak mempedulikan adanya Tuhan. Padahal negara ini berdasar atas apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa Arabnya apa? Tauhid, Pak, gitulah. Mereka trauma, sehingga akhirnya terjadi masalah. Oh, Islam itu agama Arab. Oh, Islam itu agama orang pribumi kalau di sini. Oh, Islam itu agama orang miskin-miskin. Oh, Islam itu agama pembantu rumah tangga, tukang petani dan lain-lainnya. Orang nggak keren lah gitu. Itu juga bagian dari artinya Islamofobia yang insya Allah baru akan kita bahas besok ya, Islamofobia. Tapi sedikit saya singgung. Islamofobia itu adalah perang yang luar biasa atau ketakutan ditimbulkan oleh fitnah-fitnah ini terhadap apa Islam. Nah, ayat ini Pak menyatakan ya, qul amanna billah, kami beriman kepada Allah Al-Ilah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Nah, Ibrahim ini nama lainnya adalah Abraham, juga bisa diucapkan sebagai Avram atau Abram. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi,
insya Allah ini ada hubungannya dengan agama Hindu. Brahman, Braham. Ini apa? Kok karena ini introduksi ya. Topik malam ini adalah apa? Menyongsong akhir zaman dengan selamat. Sudah mendapat undangannya ya. Gitu. Besok insya Allah pagi subuh Islam, iman dan ihsan di zaman kini. Dan paginya insya Allah adalah Islamofobia dan memendung pemurtadan. Nah, menuju akhir zaman. Hindu ini ada hubungannya. Kenapa? Salah satunya adalah, masih ingat ada 12 suku Bani Israel? Masih ingat ya? Yehuda itu adalah suku yang paling besar dan paling katanya banyak mendurhakai para nabi. Mereka pergi jauh. Nah, Yesus ini pergi jauh juga diantara mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus dalam bahasa itu bahasa Latin. Kita memahami beliau dengan nama siapa? Isa. Dan dialek yang asli dalam bahasa Aramik dan bahasa Ibrani-nya lebih kurang adalah Isa. Lebih mirip ya. Iso atau Yeshua atau Yoshua. Kemudian dibawa oleh Paulus atau Saulus yang bukan murid langsung beliau keluar dari Bani Israel masuk ke Latin Yunani menjadi Yesus. Kemudian dibawa lagi ke Romawi menjadi Yesus, Jesus, kemudian dalam dialek barat. Tetapi kenapa saya singgung Pak? Ini akhir zaman Pak. Kalau ada yang susah langsung tanya aja ya. Saya nggak buka di akhir nanti ya, langsung tanya gitu ya. Kenapa akhir zaman? Saya singgung ini karena kita ini sekarang di akhir zaman dan menuju puncak akhir zaman. Ibrahim wa Ismail, anak dari Ibrahim, yang insya Allah dalam keyakinan kita masa Adam alaihissalam adalah di situ tempatnya. Kemudian apa? Di masa air bahnya Nuh, ya. Ini para ahli, para ulama agak berselisih paham apakah air bahnya Nuh ini seluruh dunia, apakah di daerah tengah itu. Yang dulu memang masyarakat itu pusatnya di tengah itu. Itu hancur. Kemudian dibangun kembali di itu. Ingat Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail kemana? Ke satu daerah di tengah padang pasir. Dengan Masya Allah, perintah Allah, dibiarkanlah anaknya di situ ditinggal dengan ibunya ya. Kemudian ibunya inginkan adanya air, maka beliau berlari antara bukit Safa dan Marwah, kemudian atas biiznillah dengan petunjuk insya Allah dari malaikat di suatu tempat itu keluarlah apa? Zam, ya. Artinya mengucur, zam. Dan itu ada juga di Bible disebutkan. Bahwa dulu ada dalam bahasa Ibrani-nya ada hak itu ibadah. Yang kemudian kalau kita dalam bahasa Arabnya adalah hajj. Di lembah Paran dan lain-lainnya itu. Jadi Pak, ayat ini menarik ya. Ibrahim. Kemudian apa? Wa Ishaqa. Kemudian Ishak. Dari Ishak ini turunlah Bani Israel. Dari Ishak, dari Ismail turunlah Bani yang disebut sebagai Bani lebih kurang Arab. Gitu ya. Di antaranya Nabi Hud yang paling dari Yaman ya. Dan kemudian ya tentu saja sampai Muhammad. Wa Yaqub wal asbati keturunannya. Wa ma utiya Musa ini dalam dialek mereka adalah Moses atau Moshe. Wa Isa, nah ini Isa ini ada enggak persamaan kita dengan kaum Kristen tentang Isa? Ada enggak?
Karena kita disuruh oleh di Quran disebutkan kita mencari kalimatun sawa, mencari kalimat yang sama dan berdialog dengan mereka. Ada enggak persamaan kita dengan mereka dalam menyikapi Isa? Ada, Pak. Sama-sama menunggu kedatangannya Isa kembali. Paham ya? Nggih? Tanya sama semua orang Kristen yang betul-betul paham ajaran agamanya, lebih kurang lah ya. Mereka sama-sama menunggu kedatangan Yesus. Karena itu mereka sebut Yesus juru selamat. Ya. Yesus itu maksud mereka ya Isa itu, atau Yeshu dalam dialek-dialek berbeda ini. Nah, di kitab Bible mereka, di antaranya di kitab bagian Tesalonika namanya, seluruh Bani Israel atau Yahudi akan berkumpul di mana? Di Yerusalem. Nama lainnya adalah Darus Salam. Yerusalem itu dialek mereka, Pak. Kalau kita apa? Darussalam. Ya. Kemudian akan ada antikristus, musuh dari Kristus. Siapa Kristus itu adalah Yesus. Isa sedia. Siapa antikristus ini? Yang memusuhi Yesus. Nah, kaum muslimin juga menunggu kedatangan Rasulullah Isa ibnu atau bin Maryam, anak Maryam, yang nama Maryam ini menjadi nama surah yang keberapa? 19. Masya Allah ya, di Quran ada, tapi di kitab mereka tidak ada. Kita sedang menunggu kedatangan beliau. Mereka percaya bahwa Yesus ini akan datang membawa kerajaan Tuhan di muka bumi. Paham ya? Bahwa Yesus akan berkuasa mengatur seluruh bumi. Ya. Mereka sebutkan dalam bahasa Inggris itu kingdom come. Kerajaannya akan datang. Kalau nggak paham langsung tanya ya. Gitu ya? Oke, baik. Ingat ini dalam masa akhir zaman. Memang bahasanya agak sedikit berubah tinggi, tapi insya Allah akan bagus sekali. Tetapi mereka mempercayai Yesus itu sebagai apa? Siapa? Satu di antara 3 oknum ketuhanan yang barusan saja kemarin tahun 25 Desember mereka peringati sebagai hari kelahiran anak Tuhan. Saya harap di antara jamaah sini tidak ada yang ikut-ikutan menyelamati kelahiran anak Tuhan, karena insya Allah semua paham. Allah dan eleh ya, antara kayak bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tetapi mereka mengatakan Allah ini adalah punya anak, yakni siapa tadi? Yeshua atau Yesus pintar tadi. Nah, sini udah mulai ruwet kan, ya. Dan mereka mengatakan ada 3 Tuhan, yakni Tuhan Ayah atau Bapa dan Tuhan Anak, yakni Yesus, dan satu lagi adalah Roh Kudus. Di mana dalam sejarahnya ini baru ditetapkan di masa konsili atau pertemuan gerejawi seluruh dunia mereka antara Romawi Barat dan Romawi Timur, di mana Romawi Timur pada dasarnya tidak mengakui ketuhanannya Yesus, utamanya dipimpin oleh yang terkenal di antara mereka adalah namanya Uskup Arius yang kemudian mati diracuni katanya, ya, ditolak pendapatnya. Dan akhirnya di tahun 456 gitu sudah konsili Nikea dan konsili Chalcedon, ditetapkanlah bahwa ada 3 oknum ke Tuhan. Itu 400 tahunan sudah masanya Yesus, gitu ya. Dan mereka percaya Yesus itu pernah mati di tiang gantungan salib itu, kemudian apa? Dikubur dan hidup di hari berikutnya ya. Karena itu mereka peringati dengan hari kebangkitan ya, naiknya ke mana? Pernah dengar kan ya? Naik ke
surga. Apakah kita memahami, meyakini dalam akidah kita, di mana akidah itu dari kata dasarnya akad. Akad itu dalam bahasa Indonesia terjemahkan jadi ikatan kita kepada Allah, keyakinan kita. Apakah kita percaya bahwa Allah itu pernah mati, atau anak Tuhan pernah mati, atau Allah punya anak? Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Masya Allah, anak kecil ini sekecil ini tahu adalah Tuhan itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Insya Allah anak balita sudah hafal qul huwallahu ahad dan seterusnya ya. Tetapi mereka percaya itu, Pak. Nah, di sini ada perbedaan besar atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Bahwa mereka percaya Tuhan beranak, kita tidak. Ini besar atau tidak? Besar, sangat besar. Masalah langit dan bumi ini, Pak. Oh, Pak, saya kan nyelamatin. Natal kan cuman abang-abangnya lambe, basa-basi. Bapak-bapak, insya Allah banyak dari bapak-bapak ini sudah menikah ya. Kemudian dengan satu kalimat saja, qabiltu nikaha dan seterusnya ya. Yang haram menjadi yang halal, bahkan berpahala. Ini cuma kalimat. Kemudian ada yang mengatakan, wah saya cuma basa-basi. Ya Allah, bagaimana Anda bisa basa-basi, tidak menganggap serius ucapan bahwa Tuhan punya anak dan Anda menyelamatinya? Ya, nah gitu. Sedikit. Jadi ini perbedaan kita. Mereka menunggu kedatangan Yesus sebagai Tuhan, anak Tuhan, dan sebelumnya akan ada antikristus. Antikristus itu musuhnya Yesus. Ini di kitab namanya Tesalonika di Bible. Nah, kita juga menunggu kedatangan musuhnya Isa. Betul? Ya. Siapa musuh Isa? Dajjal. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Di mana kedatangan Dajjal Al-Masih La'natullah ini sebelum kedatangannya juga didahului kedudukan kaum Dajjalun, disebut oleh para ulama. Dajjal ini artinya pembohong terhebat, terbesar. Ya. Sebelumnya akan ada kaum-kaum pembohong yang curang-curang, yang tidak mempedulikan tatanan, tidak pedulikan perjanjian. Pembohong ini banyak, Pak. Manipulator, koruptor, orang yang janji-janji kampanye tidak dipenuhi. Ini dajjalun semuanya. Pembohong-pembohong. Di antara tanda akhir zaman adalah banyak itu. Ini waktu saya cuma 60 menitan, ya. Masalahnya saya pernah membahas ini 3-4 jam, gitu loh. Jadi saya ini kan aja ya. Dipadatkan gitu ya. Nah, kemudian Dajjal sudah dajjalun. Nah, di antara tanda-tanda lainnya adalah ruwaibidah. Ruwaibidah ini adalah orang bodoh. Mirip ya ruwaibidah dengan orang bodoh. Karena untuk kata orang tata bahasa ahli, separuh lebih isi dari bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Gitu loh. Kemudian kalau ada orang mengatakan jangan ke Arab-Araban, ya buanglah 100.000 kata itu dalam bahasa Indonesia. Ya, ini saya duduk di apa ini? Kursi. Itu apa? Kertas. Ya. Dajjalun sudah, ruwaibidah ada. Saya lanjutkan dulu ya, ini membahas ini. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan kami. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya Allah. Saudara, berkali-kali di mana-mana saya mau tidak mau menanyakan ini. Saya sering menanyakan berapakah jumlah nabi seluruhnya dalam Islam? Berapa? Alhamdulillah sudah ada yang paham. Dan insya Allah pernah menghadiri jamaah kajian saya juga. Ada
124.000 nabi dan rasul. Ini hadis ini ditanyakan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah, berapakah jumlah nabi seluruhnya, dan Rasulullah menjawab, hadis ini insya Allah derajatnya minimal hasan sahih. Ya, ada beberapa hadis dari jalur ini jalur itu, insya Allah disepakati hasan sahih. Ada yang mengatakan sahih. Dan bahkan kalau kita dalam struktur memahami Islam ini, agama sejak awal zaman ini adalah Al-Quran dan hadis ini saling menerangkan, ya. Bahkan ayat Quran dan ayat Quran itu saling menerangkan, ya. Itu ya. Insya Allah pernah di ma'had, pernah di madrasah, paham bahwa dalam menafsirkan Quran itu tidak bisa langsung kita lihat saya terjemahan, tidak boleh, ya kan? Misalnya, Pak, 24 Desember yang lalu pada saat saya di Banyuwangi itu ada telepon mendesak sekali, mendesak betul-betul. Padahal saya bilang besok aja, tapi ini mendesak itu. Ternyata ada seorang ibu-ibu ingin bertanya kepada saya karena suaminya yang sudah masuk Islam berapa tahun kayaknya terancam murtad. Karena diantaranya terpengaruh banyak sekali hoax, berbagai macam isu-isu di internet itu, apalagi gampang kan? Masuk aja ke WhatsApp, ke ya, diantaranya surah Al-Hajj, dan perangilah, bunuhlah, penggallah, ya, setiap orang kafir yang kamu temui. Ya, bagaimana menyikapi ayat? Apakah betul bahwa Anda kalau keluar kemudian ketemu ada orang kita bilang kafir, tidak percaya pada Allah dan Rasulnya, kemudian Anda penggal kepalanya, boleh lehernya? Tidak boleh, karena ayat itu datangnya bagaimana? Kita diantara tafsir itu diantara, pertama harus tahu bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arab harus tahu struktur bahasa Arab, ya kan? Kemudian bentukan-bentukan kalimat itu, ya. Misalnya taslim, Islam, mustaslama, mustaslimun, muslim, itu dari sin lam mim bisa salim, salam, salamah, taslim. Nah, kemudian ayat ini harus kita lihat asbabun apa? Nuzul, sebab turun ini ayat perang. Suasananya adalah suasana perang. Maka ini petunjuk bagi kaum muslimin, sesudah mereka diperangi, mereka pendahulu kita, kaum salafus soleh, pendahulu kita yang saleh itu diperangi, dan kemudian apa? Boleh memerangi secukupnya. Itu pun dalam perang kita harus hadisnya bagaimana? Menajamkan pedang betul-betul sehingga musuh itu tidak boleh menderita pada saat kita mau tidak mau terpaksa melawan dan dia mati. Antara dia atau saya, itu kan mati. Tidak boleh kita dedel-dedel, itu tidak boleh. Siksai, tidak boleh. Saya terangkan mengenai ini diantaranya. Juga bahwa ada kalimatullah, Isa ini ruhullah, kalimatullah. Ya saya terangkan, tidak bisa. Ayat ini menerangkan bahwa Isa itu ditiupkan roh kepadanya. Bapak-bapak ini dulu mati atau tidak? Dan saya. Coba, siapa yang paling tua di sini? Ada 70 tahun, 80? Ada ya? 100 tahun yang lalu di mana Bapak? Belum ada. Di Quran disebutkan summa yuhyikum, summa yumitukum, ya. Dulu Anda mati, kamu mati, lalu dihidupkan Allah, nanti akan summa yumitukum, dimatikan lagi, ya. Dan akan dihidupkan lagi. Jadi kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Terus saya katakan kepada suaminya ini, suaminya seorang TNI, Pak, perwira, hampir jenderal. Ya itu masalah bagi kita masuk Islam karena pernikahan, ya. Enggak belajar, kurang, yaitu istrinya, ya dengan hadis, hadis dengan ayat, ayat dengan ini, dengan ada itu. Kita lihat lagi asbabun nuzulnya. Hadis kita lihat asbabul wurudnya, ya. Hadis itu harus kita tahu juga kualitasnya. Apakah ini harus apa?
yang mursal misalnya ya kan, hadis palsu bahkan ya, mungkar, kerusakannya sampai detik mana, sanadnya bagaimana, siapa meriwayatkan ke siapa, ke siapa, ke siapa, sumbernya bagaimana. Ini Masya Allah menjadi sekarang dasar kalau Anda jadi dosen pelajar bikin citation pengutipan itu ya begitu, kita yang memulainya Pak. Saya punya sahabat teman Ustadz Budi Ashari ya, tahu ya, bertahun-tahun dia bilang waktu itu belum lulus, dia bilang ya akhi, anak kuliah di Madinah itu jurusan hadis lebih susah daripada usul Quran. Kok bisa? Kalau orang hadis ini Anda harus paham. Ya, ilmu hadis bagaimana? Pertama, Anda tahu paham matannya, ya. Kemudian sanatnya, tahu sanat ya? Dari siapa ke siapa ke siapa itu. Kemudian masing-masing ditahrid, tahqiq lagi. Anda harus paham biografi masing-masing periwayatnya, ya. Ini betul enggak orang ini si A dengan ketemu dengan B? Kalau enggak pernah ketemu bagaimana mungkin? Ini jelas hadis ini diragukan atau bahkan palsu, ya kan? Dan itu. Nah, untungnya kita punya Al-Qur'an yang ada di sini. Maka saya terangkan pada Bapak ini, alhamdulillah malam itu selesai. Enggak jadi gitu ya. Kemudian saya singgung juga mengenai agamanya dia itu, tentang konsili tadi, konsili segala macam ya, di baru ingat. Alhamdulillah. Jadi Pak, Bu, ayat ini menerangkan bahwa Quran, tadi 124.000 nabi ya. Coba cek PR, pekerjaan rumah buat panjenengan, antum semuanya, kullu, cek di surah Ghafir ayat 78, Ghafir ayat 78, dan surah An-Nisa 164. An-Nisa 164. Di situ serupa redaksional bahwa tidak semua nabi itu diterangkan Allah kepadamu. Pada saat Allah mengatakan mu, ini siapa? Muhammad yang mewakili kita semua sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya maaf ya, saya masih geram ini. Ada satu berapa orang? Insya Allah yang kita pahami dari 25 yang kita wajib tahu itu namanya ya. Kan ada yang mengatakan agama nabi itu ada 25. Itu yang kita tahu disebutkan namanya di Al-Qur'an dan hadis. Dan mungkin dari hikayat Israiliyat 25, tapi semuanya kita tidak tahu. Yang mana yang Arab? Maka dari mana Islam ini jadi agama Arab? Begitu loh ya. Yang benar apa? Islam adalah agama sejak awal zaman, bahkan sebelum zaman waktu ini ada, memang sudah tauhid, ya enggak? Jadi agama tauhid. Dan kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang berjiwa dihidupkan akan mati, menemui kematian. Maka kamu dan aku, kita sama-sama akan mati. Setuju? Dulu kamu dan aku tidak ada, dulu mati, kita hidupkan. Setuju? Bumi ini katanya dari ahli geologi sudah berusia 5-6 miliar tahun, 5 sampai 6 miliar tahun katanya ya. Nah, kita ini di bumi yang sedang mengawang ini, di dalam langit ya Allah, di lapisan langitnya kita ini, lalu ada lapisan-lapisan lagi di mana semua kata samawat dan ardi itu di dalam Quran adalah bentuknya jamak, tidak pernah satu ya. Maka Allah jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa ada banyak langit dan ada banyak bumi. Nah, ujung dari langit itu yang dimulai dari satu titik di Al-Anbiya ayat 30 ya, disebutkan bahwa dulu langit dan bumi itu apa? Satu. Menurut ahli ilmu fisika, matematika, katanya kepadatannya satu itu seperti buah apel, buah tenis. Lalu dipecahkan oleh Allah menjadi seluruh langit. Membutuhkan katanya seluruh lapisan langit ini usianya sampai langit terluar, lapisan terluar tertinggi itu ada sekitar 14 miliar tahun. Dan sebelum itu apa yang ada? Apa yang ada di dunia ini? Allah yang ada. Bukankah Allah al-awwal dan
akhir, betul? Mereka katakan alfa dan omega di dalam istilah Latin mereka. Betul ya? Tapi bedanya kita Allah. Allahu ahad. Mereka katakan Allah punya anak, dan belum lagi dalam kalau kita bicara masalah Hindu, Buddha, lain lagi urusannya ya. Katanya di India ada ribuan bahkan jutaan gods. Gods itu dewa-dewi. Yunani ada 12, Clash of the Titans. Zeus punya anak Dionysus, kemudian Zeus menghamili perempuan wanita, perempuan manusia, ya, punya anak Dionysus, kemudian jadi dewa anggur. Kemudian punya anak lagi dengan perempuan lain, manusia juga, jadi Perseus. Ya, terakhir punya anak lagi dengan perempuan lain, namanya jadi Herakles ya. Ini di alam pikirannya orang Yunani di situ. Maka saya pribadi tidak heran Yesus melarang agama yang dibawa beliau itu yang meneruskan agama Musa. Ingat, agama sebelumnya itu Yesus tidak membawa agama yang baru. Tapi kemudian dibawa oleh Saulus dan Paulus keluar dari Bani Israel ke Latin, ke Yunani ya. Bahkan kemudian katanya Yesus mengembara sampai jauh ke Nepal. Di Nepal itu ada dokumen menyatakan bahwa ada seorang namanya yang nama aslinya Yesus itu ke sana mencari domba-domba yang hilang. Ya sudah itu. Akibatnya begini, ada berbagai macam antara mitos, legenda, cerita rakyat, tahayul, bid'ah, khurafat, akhirnya kampul jadi itu. Zaman dulu kan tidak ada komputer, tidak ada internet, ya. Zaman sekarang kita bisa tuker-tukerkan info langsung, ya itu pun masih ada hoaxnya, ya enggak? Maka alhamdulillah kita ini mengikuti agama siapa Pak? Bukan, kita mengikuti agama 124.000 Nabi sejak awal zaman. Agama yang sejak awal zaman, bahkan sebelum zaman ada kita, ya ini agamanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang katanya di Pancasila, benteng Pancasila dan segala macam, ya sudah itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara ini apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan undang-undang disebutkan apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan atas berkat rahmat, maaf, Trimurti atau Trinitas atau bagaimana, tidak. Allah yang Maha Kuasa. Sekarang merasa bersyukur nggak Anda jadi Muslim? Hidayah ini mahal atau tidak bagi Anda? Bayangkan murid saya ini mahal sekali dia. Dihina, satu-satunya Muslim. Mu'alaf di keluarga besar yang Cina. Tionghoa, trauma terhadap pribumi, terhadap kalau misalnya ada orang pinjam buat bikin rombong, buat usaha, ya usah kasih 1 juta. Nggak untung, ya apa yang miliknya Allah, kan gitu loh. Daripada di antara tanda akhir zaman adalah masjid-masjid banyak, bagus, makmur bangunannya, tetapi penduduk sekitarnya berhutang-hutang, tidak paham agama. Kemudian datanglah kaum-kaum mereka yang menawari harta benda, Indomie, Supermie, mie instan, ya wes tak sekolah no, tak kasih. Nah, tapi kamu ikut gini-gini ya, ikut agama mereka, lama-kelamaan orang lapar ya, hancur Pak, gitu loh akidahnya, ya nggak? Apalagi di masa susah seperti ini, pandemi, ya nggak? Karena memang akan begini. Itu baru manusia, baru Dajjal, belum nanti Dajjal yang sesungguhnya datang, ngerti ya? Kedatangan Dajjal sebelumnya itu akan didahului oleh dukhan. Apa dukhan? Asap besar luar biasa. Saya baru tadi ingat catatan saya setahun 2 tahun yang lalu, pernah kan internet mati, ya, Facebook mati, ya kan, Instagram mati, WhatsApp mati barengan, ya kan? Kita sudah kacau, enggak karuan rasanya, sudah biasa megang ini. Anda kalau mungkin Anda lebih ngeloni ini kalau tidur daripada istri Anda atau suami Anda, ya kan? Ya enggak? Sebelum tidur peluk ini, yang kemudian sudah bangun yang dilihat ini juga. Masya Allah, kita kehilangan ini berapa jam?
Saya bilang kepada orang-orang teman-teman saya, latihanlah. Nanti kalau zaman Adukhan, Anda tidak bisa lihat apa-apa, asap sangat tebal, tidak bisa komunikasi, tidak tahu anakmu di mana. Ada yang mengatakan Dukhan ini, ulama mengatakan ini Dukhan ini karena meteor besar jatuh. Dan memang Masya Allah tiap hari atau meteor itu ada menghantam bumi. Tapi Masya Allah Allah memberikan atmosfer sebelum masuk apa? Hancur duluan ya. Paling-paling nyampe ke bumi yang cuma kecil-kecil. Kecil itu ya paling besar mungkin ya berapa puluh meter, berapa ratus meter. Bayangkan kalau meteor nanti yang masuk ke ini sebesar Australia. Hah? Bisa bayangkan enggak? Kemudian jatuh di tengah samudra Atlantik. Berapa tinggi tsunami-nya? Hah? Bisa nggak kita membayangkan andai kata ini kita kemudian mensyukuri alhamdulillah, ya kan? Atau mungkin Adukhan terjadi karena perang nuklir, ya kan? Ini ke Ukraina sama Rusia. Nggak usah pihak-pihak Ukraina Rusia sama-sama aja. Itu saya kasih tahu ya, Ukraina dulu bergabung dengan pasukannya koalisinya George W. Bush Junior itu, dia termasuk kaum yang pertama yang sampai ke alun-alun Baghdad menangkan Saddam Hussein ya. Ngerti ya? Itu Ukraina. Rusia, podoh saya kira Rusia itu sikut membunuhi dulu di Afghanistan, ya kan, Soviet. Oke, itu Soviet. Sekarang Rusia bagaimana? Dia ikut membunuhi kaum muslimin di Suriah, ya kan? Di Suriah ada apa? Perang antara muslim dengan siapa? Syiah. Dan di antara tanda akhir zaman itu adalah Rasulullah mengatakan, ini tiga-tiganya terjadi nih. Rasulullah mengatakan akan ada 3 perang. Pada akhirnya kaum muslimin akan menjadi 3 pasukan. Masya Allah, pada akhirnya 3 pasukan. Pertama di mana? Syam. Syam ini negara ndi, Pak? Tahu nggak jenenge Syam? Tetapi Syam itu adalah wilayah besar, subur, bagus, yang asli loh ya sebelum perang ya. Terongnya gede, tomatnya gede, ada sungai, wah indah luar biasa. Darussalam itu di situ. Dan nanti Rasulullah Isa alaihissalam sudah mengalahkan Dajjal, sudah mengalahkan Antikristus segala macam itu. Di mana? Maaf ya, ini singkat aja nih ya. Saya kasih kesimpulan aja ya, karena kalau bahasnya panjang nih ya. Kan saya orang Surabaya, kesini panjang kapan mungkin. Figur Dajjal itu dari ilmu perbandingan agama, ciri-cirinya sama dengan 1, Antikristus, musuh dari Yesus ya. Tapi perbedaan kita dengan mereka adalah mereka menganggap Yesus sebagai anak Tuhan. Tapi kita sama-sama menunggu kedatangan beliau ya. Bedanya mereka menganggap bahwa Yesus pernah disalibkan, mati dan kemudian naik ke surga dengan apa? Paskah segala macam itu ya. Kita tidak. Mutawaffika, kata kunci yang di Quran, Allah sedang menidurkan Isa alaihi salam al-Masih ya. Maka pertama, figur Dajjal itu sama dengan anti-Kristus, musuhnya Kristus ya. Ini saya kasih kesimpulan aja ya. Waktunya 4 jam. Kedua, ciri-ciri berikutnya. Dajjal itu sama ternyata dengan apa? Al-Masih atau Mesias yang sedang ditunggu oleh kaum Yahudi. Ngerti ya? Yang ketiga dari ciri-ciri yang dari perbandingan agama banyak sinyal. Tuhan itu satu. Tetapi mereka tidak menerima Yesus, tidak menerima Isa tadi, dan tidak mau apalagi menerima Muhammad atau Ahmad yang lahir dari bukan Bani Ishak tapi Bani Ismail. Ngerti ya? Ada orang, saya heran, ada seorang rekan saya mengatakan, di mana kafirnya Yahudi? Mereka kan bertauhid. Iya, tapi syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mengakui Rasulullah Muhammad. Ya kafir, ngerti ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia
Orang kafir adalah yang tidak mengakui, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan saya yang ngomongkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Siapa Mesiasnya? Nah, ini saya kasih PR lagi, ibu-ibu yang di atas, bapak-bapak ini, tolong baca, diingat-ingat Al-Baqarah ayat 90 sampai 103. Ingat-ingat ya, 90 sampai 103. Utamanya 11, 102, 103-nya. Ada apa? Ayo kita buka sama-sama. Ini menarik ini. Al-Baqarah. Kira mau? Oh iya. Nah, singkatnya saja sudah dibuka ya. 102 ya. Sudah? Sudah nyampe? Hah? Ada apa di situ? Coba baca. Ya, ini saya juga sama-sama buka nih. Terjemahannya aja sudah. Ada apa di situ ceritanya? Hah? 102, 103. 102 deh. Ini terjemahan langsung ya. Pada intinya di ayat itu ada dua malaikat turun di negeri mana? Babylon. Di masa kekuasaannya Rasulullah atau Nabiullah Sulaiman alaihis salam. Di mana Nabi Sulaiman kita sepakati adalah anak dari Nabi siapa? Bapaknya? Daud. Dan mempunyai mukjizat yang luar biasa, diantara mampu berbicara kepada jin dan manusia, dan tunduklah jin mengikuti beliau ya. Sebelum saya lupa, saya dulu pernah mangkel banget, ada orang bilang Muhammad itu bukan nabi karena tidak punya mukjizat. Akhirnya saya kumpulkan dan alhamdulillah sudah ada menulis di internet mukjizat Muhammad. Ono Wikipedia-nya ada puluhan mukjizat Rasulullah, bahkan ratusan, diantaranya mampu bicara dengan hewan. Rasulullah Muhammad SAW bicara pada seorang unta yang dipukuli, disiksa oleh tuannya, untanya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, untamu berbicara mengadu kepada aku bahwa kamu begini, begini, begini. Ya benar ya Rasulullah. Rasul menegur, gitu loh. Percaya ya Muhammad itu nabi ya, kalau disebut mujizat ya. Ya, dikit lagi ya, tambah ya. Aku baru angkat-angkatan. Aku sudah kadang. Saya pernah membahasnya 3-4 jam, alhamdulillah. Tapi ya nggak usah 4 jam lah. Gitu. Babilonia ada dua malaikat turunnya ini, Harut dan Marut ya. Mereka menganggapnya Harut dan Marut ini adalah luar biasa karena menawarkan satu sihir yang maha dahsyat. Ya, atas biiznillah izin Allah, sihir maha dahsyat, rahasia sihir, magic yang maha dahsyat dibawa oleh Harut dan Marut. Mereka mempelajari dari keduanya, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Ya, hatta yaqulana innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya cobaan bagimu sebab itu janganlah kamu jadi kafir. Tapi fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari sihir itu sampai bisa memisahkan antara suami dan istri. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal itu hanya dengan izin Allah. Nah, kemudian hikayat Israiliyat, ingat kita adalah Islam, iman, ihsan ya. Di antara iman kita adalah beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu tetapi yang masih asli dan masih terjaga ya. Di antara benang merah yang masih bisa kita ambil insya Allah, tapi kita tidak boleh betul-betul mutlak
Dan itu menjadi perang berkepanjangan ribuan tahun. Di mana? Di mana daerah yang diperebutkan oleh seluruh, jangan katakan negara Israel, saya tidak mengakui di negara Israel. Di mana daerah yang selalu diperebutkan oleh Kristen, Yahudi, sama Islam? Darussalam. Di mana pusat Darussalam adalah Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum Muslim pengikut 124.000 Nabi kita ini. Pengikut Rasulullah Muhammad Nabi ya ba'dah, la Nabi ya ba'dah, la Nabi ya ba'dah, dan Nabi sudahnya, ini Muhammad, atau yang insya Allah dalam sebenarnya dialek mereka di kitab Kidung Agung mereka itu ada Muhammadim itu, tapi mereka ignore, mereka abaikan, ingkari. Ya. Nah, Masjidil Aqsa dan nama lainnya adalah Baitul Maqdis. Saya minum dulu ya. Mereka percaya di satu tempat, menurut mereka di bawah Masjidil Aqsa yang dulu adalah Haikal Sulaiman, gitu ya. Apa? Haikal Sulaiman ini adalah kuilnya Sulaiman, tersimpanlah kekuatan maha dahsyat. Karena itu menurut legenda mereka ada King Solomon's Mines, tambang harta karun dari Raja Sulaiman. Dengannya mereka bisa menjadi orang paling kaya di dunia, paling berkuasa. Sebenarnya itu insya Allah adalah kitab sihir ini, ngerti ya? Yang sudah ditumpas oleh Rasulullah. Jadi kita ini berusaha mempertahankan Masjidil Aqsa supaya tidak ada yang bisa mengambil di bawahnya. Siapa mencari itu, mereka justru berusaha mencari itu, gitu loh. Perang salib sejak zamannya Paus Urbanus II dan T.L. Gieri, biarawat Cluny, Raja Prancis, Raja Inggris, semuanya mengirim ribuan tentara ya untuk mencari ini, Pak. Ngerti loh? Ada lagi nanti kemudian Satria Templar, mereka cari ini, gitu loh. Membunuhi kaum muslimin dan Yahudi di kota Darussalam. Baik anak kecil, bayi, orang tua, perempuan yang ikut orang dibunuhi. Kita tidak boleh melakukan, tapi mereka telengas, seenaknya gitu loh, kejam ya, Pak. Itu perang salib. Mereka berusaha mencari itu. Tapi kuncinya tidak akan bisa sampai kecuali apa? Datanglah figur Dajjal tadi, ngerti ya? Nah, Yahudi ini sedang menunggu seseorang yang figurnya adalah Dajjal. Dalam ilmu dunia, ilmu perbandingan agama loh ya. Gitu loh. Jadi Dajjal pertama mirip, yakni sama dengan Antikristus ya, musuh dari Yesus ya. Kedua apa? Mosiah atau Mesias ya. Karena mereka menolak Yesus sebagai Al-Masih, sebagai Mosiah, sebagai ya. Ngerti ya? Kita menerima Isa Al-Masih, Ibnu Maryam alaihissalam. Mereka tidak. Isa adalah pembohong, Isa adalah anak hasil hubungan gelap, anak haram, ya. Maria ini pezina, lebih kurang begitu kata mereka. Sedangkan kita menaruh Maryam sebagai surah keberapa? 19. Kita muliakan. Kita lebih mencintai Yesus Isa alaihissalam daripada insya Allah kebanyakan. Ya kan? Ibunya ada di Quran, ya enggak namanya? Insya Allah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dikatakan bahwa antikristus itu akan muncul, yang Yesus baru akan datang jika seluruh Yahudi itu berkumpul, Bani Israel itu berkumpul di mana? Yerusalem. Ini ada di kitab Tesalonika tadi, di Bible gitu lah. Nah sekarang baik Yahudi palsu maupun Yahudi yang insya Allah lebih asli, sudah ada banyak atau tidak di wilayah Palestina? Hah? Anda susah atau tidak masuk ke Masjidil Aqsa? Mau umroh terus mampir ke Masjidil Aqsa, mungkin tidak masuk. Belum tentu bisa masuk, ngerti ya? Padahal harusnya menurut PBB itu boleh, ya? Ya enggak? Ada orang terawih, tiba-tiba diserbu, ya kan? Masanya sebentar lagi ini. Dan saya punya sahabat lulusan Al-Azhar, bagian ilmu arkeologi, geologi segala macam ini, dia bilang,
kebetulan dia ini S2-nya, S1-nya dia kalau salah Usuluddin, S2-nya geologi, sejarah, arkeologi. Kan satelit itu di bawahnya Masjidil Aqsa-nya ada apa sih sebenarnya, gitu nggak? Ya, untungnya anak ini tidak mau kembali ke Indonesia, sekarang kerja jadi sebagai pemetaan. Dia seorang ustadzah, perempuan ini. Gitu loh. Jadi dua-duanya bilang ini pengen betul-betul ingin. Di bawah tuh loh Pak. Nah, di saat Tesalonika tadi dikatakan Antikristus akan menguasai itu. Sudah waktunya, sudah tinggal sedikit Pak. Ingat, ketiga figur Dajjal itu adalah insya Allah dari ilmu perbandingan agama. Di antaranya petunjuknya adalah Rasulullah mengatakan di Sahih, Dajjal akan muncul dari mana? Coba, hadis. Dajjal akan muncul dari Khurasan, ya, Isfahan, Asbahan, dari arah timurnya Madinah. Waktu itu beliau sedang di timurnya mana? Ada kemudian membelokkan timurnya, itu adalah wilayah Najd, tempatnya kaum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi muncul, sehingga Wahabi itu adalah tanduk sana. Tidak. Saya larang siapapun ada di depan saya akan debat sampai berjam-jam, orang yang masih percaya Wahabi itu ada. Paham ya? Kalau Anda mengatakan Wahabi itu atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah setan, sesat, sekaligus Anda menghina Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Dewan Dakwah, semuanya. Karena mereka memakai ajaran juga dari Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Juga Muhammad Rashid Ridho dan teman-teman Salafi semua ini, semua itu. Ngerti ya? Anda jangan merasa ini jauh Pak, Nusantara ini kaya raya, mereka sudah di sini gitu loh. Mereka berkepentingan. Oke. Nah, timurnya lebih jauh lagi adalah mana? Karena petunjuk hadisnya adalah dari mana? Khurasan dan dari Isfahan. Di mana Isfahan? Asbahan itu. Di mana? Iran. Dan sekarang kaum Syiah seluruh dunia kumpul di mana? Suriah, ya kan? Betul enggak? Nah, ini aja tadi hadis ini riwayat Ahmad. Bentar. Saya nggak lupa ya. Intinya gini, ada pada akhir. Nah, insya Allah ini hadisnya ya. Pada akhirnya, ini terjemahan langsung. Pada akhirnya ini Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah Masjidil Aqsa. Dua mana? Suriah. Ya. Tiga mana? Belum. Sebelahnya mana? Libanon. Ya. Empat mana? Yordan. Itu Syam. Kita akan kembali ke sana insya Allah. Kita teruskan dulu. Satu pasukan di Syam. Satu pasukan lagi di Yaman. Sudah perang apa belum Yaman? Satu pasukan lagi ada di Irak. Sudah perang atau belum? Sudah puluhan tahun sudah. Kemudian seorang sahabat Nabi mengatakan, bertanya, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku jika aku mengalaminya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian memilih Syam. Syam itu apa tadi? Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordan. Okay. Karena ia itu adalah negeri pilihan Allah. Di hadis lain dikatakan Rasulullah Isa Al-Masih akan turun di bumi Syam pada saat seluruh pasukan muslimin sudah terdesak di Menara Putih. Menara Putih itu sudah ada zaman Rasulullah belum? Di antara mukjizat Rasulullah, di antara Rasulullah mengatakan Dajjal akan sampai ke Madinah, dia mengatakan ini kuilnya Muhammad. Dan kuil itu berwarna putih. Zaman Rasulullah Masjid Nabawi itu fondasinya ya tanah. Anda sekarang duduk di karpet, zaman Rasulullah Masjid Nabawi apa? Tanah biasa, ya. Dindingnya apa?
batu-batu yang disusun. Atapnya apa? Pelepah kurma, ranting-ranting. Sekarang ada ngaji, Masya Allah, kedinginan, AC, ada pengaturan lampu. Dulu Rasulullah pakai, Insya Allah pakai obor, ya. Tapi mereka yang terbaik, salafus soleh, pendahulu yang soleh, ya. Dikit lagi ya, Eman ya, sayang ya. Ya teman-teman NU ngajinya boleh kok, agak. Ya kita juga boleh ya, Isya kan sudah azan. Nah, sampai mana tadi? Oh, Masjid Nabawi. Dajjal mengatakan itu kuilnya. Tetapi Masya Allah, Dajjal tidak diceritakan mampu masuk ke Madinah. Dua tempat yang jelas tidak mungkin dimasuki Dajjal siapa? Dua tempat ini adalah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Mukarramah. Di Tesalonika, Antikristus akan melihat Yesus dan dia akan meleleh. Sama hadisnya. Isa, Dajjal akan melihat, Dajjal ini sombong. Tak ada, sedunia ini tidak ada yang bisa melawan dia. Siapa yang bisa melawan saya? Dia keluar di bab itu, gerbang itu, kemudian dia melihat Isa, dia takut, dia lari. Tapi dia tidak mampu lari, dia meleleh. Persis sama nih antara hadis dengan Tesalonika. Persis sama. Kemudian Rasulullah Isa mengejarnya dan beliau membunuhnya, menombaknya di satu tempat. Kemudian pasukan muslimin yang terakhir akan membunuhi kaum-kaum kafir sehingga pohon Gharqad, masih tahu pohon Gharqad ya, mengatakan di belakangku ada Yahudi. Pohon itu sekarang sudah ada di banyak dan sengaja ditanam oleh mereka karena mereka herannya mereka menolak Muhammad tapi percaya bahwa mereka percaya Islam, orang Islam percaya Gharqad dan mereka percaya bahwa Gharqad akan melindungi mereka, maka mereka tanam gitu loh. Ngerti kan? Keruwetan ini semuanya ini ujung-ujungnya adalah talbis iblis. Musuh kita saudaraku itu bukan kaum Kristen, bukan kaum Yahudi, bukan kaum Hindu, bukan Buddha. Karena kita punya Al-Fatihah, kita punya ayat perbandingan agama atau tidak di Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang-orang, tunjuklah jalan yang lurus, jalan orang yang tak memberi kenikmatan, bukan jalan yang kau murkai dan bukan yang engkau sesatkan. Itu ayat perbandingan agama itu. Di antara dimurkai kata tafsir para ulama adalah Yahudi. Dan yang sesatkan dia Nasrani dan seterusnya. Jangan katakan dengan perbandingan agama tidak boleh lah. Kita punya 124.000 nabi kita disebut-sebut mereka, kita pakai perbandingan agama dong. Ya kan? Hak kita itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Maka kemudian tadi Rasulullah Isa Al-Masih turun di mana? Menara Putih. Di situ beliau pada saat kaum muslimin akan sholat subuh, ya, maka beliau dipersilahkan untuk memimpin, tapi beliau menolak dan mempersilahkan imam dari kaum muslimin. Orang itulah Imam Al-Mahdi. Itulah. Imam Al-Mahdi adalah dari utusan Rasulullah SAW. Imam. Nah, ini punya anak dua, Hasan dan Husain. Dari jalur mana? Hasan atau Husain? Hasan. Kalau Syiah mengatakan dari jalur Husain. Dan mereka percaya Imam Al-Mahdinya itu, terutama Syiah itu ada banyak, dan yang paling besar sekarang adalah Isna As'ariyah, 12 imam. Mereka percaya bahwa imamnya itu adalah yang ke-12 itu sudah pernah lahir 1000 tahun yang lalu, sekarang sedang mastur, sedang sembunyi, gaib, dan apa? Nanti akan kembali lagi. Dari mana? Dari Sirtab Samirah. Dari mana itu? Ya arahnya Iran, ngerti ya? Nah sekarang bandingkan dengan hadis bahwa Dajjal akan datang dari mana tadi? Isfahan, dari Khurasan, dengan diiringi 70.000 Yahudi memakai tayalisah. Tayalisah itu ada yang menafsirkan selendang tempat yang seperti selendang orang Yahudi berdoa atau tanda hitam di mungkin pasukan tempurnya. Ngerti ya? Dan Dajjal akan keliling seluruh dunia mempengaruhi orang-orang yang kita bingung
Facebook mati, Instagram mati, WhatsApp mati, kita bingung. Dan kita tidak punya uang, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Dia akan datang mengatakan, aku bisa membekali kamu makanan, minuman. Asalkan kamu mengakui akulah Tuhanmu. Bahkan Dajjal ini akan disebutkan di hadis akan melalui satu daerah yang sangat banyak. Jumlahnya apa yang paling banyak mungkin? Ya mungkin Cina, mungkin India. Ya kan? Mereka kelaparan. Aku Tuhanmu. Apa bukti kamu Tuhanku? Coba penguasanya ini, kamu silakan tunjukkan orang tuamu di mana dikuburkan. Ditunjukkan. Aku bisa menghidupkan orang tuamu. Dikeluarkanlah orang tuanya dari kematian, dan orang tua mengatakan, kamu ikutlah dia adalah Tuhan. Maka seluruh penduduk, bayangkan kalau misalnya Cina saja 1,7 miliar itu akan ikut aja gitu loh. Atau India 1,2. Kita berapa di sini? Kita berapa? 270, katanya 250-an ya. Nah, ini kuncinya. Ada muslim, ada mu'min, ada muhsin. Ingat, besok pagi akan saya bahas itu antara Islam, iman, dan ihsan di masa kini ya. Orang berislam itu adalah orang yang disebut sebagai muslim. Apa syarat orang minimal jadi muslim? Apa? Minimal orang muslim, wes opo syaratnya? Syahadat. Dia belum sholat, sudah muslim belum? Sudah. Dia sudah sholat, dia sudah syahadat, dia muslim, ngerti ya? Muslim pertama kali minimal syahadat. Muslim. Mukmin adalah orang yang beriman, ya. Muhsin adalah orang yang percaya. Apa definisi muhsin? Orang berihsan. Apa ihsan itu? Beribadah dengan yakin bahwa melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah ini bocoran. Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin, mukmin, muslim. Para ulama mengatakan bisa saja orang muslim tapi tidak beriman dan tidak muhsin. Contohnya tadi, orang baru pertama kali muslim, dia sudah bersyahadat tapi belum. Rukun iman ada berapa? 6. Apa aja? Percaya kepada Allah dan Rasul. Kemudian apa lagi? Kitab-kitab, malaikat, semuanya ya. Kemudian muhsin, dia percaya bahwa 24 jam sehari dia melihat Allah dan Allah melihatnya. Ya. Apakah seorang muslim, katakanlah dia sudah berhaji, sudah menunaikan rukun Islam yang kelima ya, pada saat dia sedang korupsi nyolong 40 miliar, apakah dia sedang sadar Allah melihatnya? Hah? Apakah seorang haji, kemudian karena ada masalah dia pergi ke pelosok cari orang pintar, ya, dia sedang sadar apa tidak bahwa itu syirik? Haji ini ada nggak haji main dukun? Ada nggak haji ditangkap karena korupsi? Tanya, ada nggak haji yang bohongan, tukang bohong? Ada nggak? Itulah dia, seorang muslim mungkin sedang tidak beriman, sedang tidak bermuhsin. Tapi orang muhsin pasti beriman, pasti berislam. Ya, ini kuncinya. Menyongsong akhir zaman dengan selamat itu tadi. Kita berusaha jadi orang muhsin. Ngerti ya? Di antaranya apa orang muhsin itu? Masya Allah, bentar lagi Ramadan. 24 dari subuh hingga maghrib ada air di depan mata. Panas-panasnya keadaan. Mau nggak kau minum ini? Sedang puasa Ramadan nih, ya. Ada air nikmat, es teh mungkin apalah, es campur puasa Ramadan. Siang-siang jam 12 kau mau minum nggak ini? Puasa Ramadan mau minum nggak? Hah? Kenapa? Kenapa nggak mau? Karena sadar sedang diawasi Allah. Itu latihan untuk jadi muhsin. Ngerti ya? Ngerti ya?
Karena dari itu pahala Ramadan itu, pahala puasa itu tidak terhingga kata Allah ya. Ngerti ya? Itu latihannya diantaranya. Apalagi misalnya Anda sedang puasa Senin Kemis, orang lain tidak tahu Anda puasa. Ngerti kan? Sebaik-baiknya ibadah itu kan dirahasiakan ya. Ya, itu latihan luar biasa, Mas. Puasa Daud, puasa mutlak, puasa gitu-gitu ya, ayam ulbit. Itu insya Allah muhsin. Ini kuncinya gini, sudah tauhid. 124 ribu nabi sejak awal zaman itu urusannya cuma satu, menceritakan kepadamu dan aku bahwa Tuhan itu satu, wes ikut toh. Tapi kenyataannya miliaran manusia menolak bahwa Tuhan itu satu. Ya, dari zamannya Nabi Adam sudah ada kayak gitu, ngerti? Dari zamannya Iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, ya kan? Padahal iblis itu kana minal jinni, dia dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia fasik terhadap durhaka terhadap Tuhannya. Jadi musuh kita itu siapa sebenarnya? Iblis dan syaitan. Disebutkan berkali-kali lakum aduwwum mubin, itu siapa? Syaitan, ya. Jangan Anda bermusuhan dengan kaum-kaum Nasrani, malah mereka itu kita harus pakai sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ajak mereka kepada agama sejak awal zaman ini. Ngerti ya? Waktunya tinggal dikit. Singkat cerita, contoh-contoh sedikit ya. Cepat ini, tanda-tanda akhir zaman. Satu, di hadis tentang besok insya Allah akan saya bahas. Tapi waktunya besok sedikit. Hadis Jibril mengatakan adalah, hadis Jibril ini pada saat Jibril menceritakan pertanyaan jawab dengan Rasulullah SAW mengenai 4 hal. Pertama, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah apa? Syahadat. 5 rukun Islam apa? Syahadat sampai haji ya. Itu Islam. Maka orang berislam itu adalah minimal sudah syahadat. Ya belum sholat, ya sudah Islam, tapi Muslim yang buruk. Ya. Perlu enggak kita pisui? Jangan, kita ajak ya. Sholat itu enak loh, ya kan? Bisa ini loh. Jadi ada idenya Allah melawan Islamofobia. Kedua, apa itu iman? Jibril bertanya pada Rasulullah, iman itu apa? Yang menjadi rukun iman, ya. Kemudian Jibril tanya, apalagi ihsan? Ihsannya satu, bahwa Anda beribadah seakan-akan Anda yakin bahwa Anda melihat Allah dan tahu bahwa Allah melihatmu, ya. Kemudian yang ini Quraisy, Rasulullah Muhammad Abdul, namanya seperti nama bapakku kata Rasulullah. Namanya Rasulullah banyak, bisa Abdul Qasim, bisa Ahmad, bisa Muhammad, ya kan? Nama bapaknya siapa? Abdullah. Ya. Kalau bahasa Sanskrit lain lagi itu. Kalki Avatar, mereka percaya sedang menunggu Kalki Avatar. Nah, kemudian apa? Gedung-gedung bertingkat sudah ada. Kita barusan menyaksikan megahnya Qatar, negara kecil ya, tapi luar biasa kaya. Gedung bagus-bagus ya. Mereka bikin stadion dari kontainer, sehabis stadion selesai, itu dibuat lagi kontainernya buat dagang ya, buat bisnis. Belum lagi di Kuwait, di Oman, di apa lagi? Saudi ya, di Uni Emirat Arab ya. Yang tidak terbayang-bayang kemewahan ada di situ, ya enggak? Ya lah? Ini Saudi katanya mau bikin menara tingginya 1 kilometer. Ya, belum lagi nanti kota panjangnya dari itu sudah tanda akhir zaman diantaranya. Ini Raja Salman, Malik Salman sudah tua. Konon ada 3 pangeran nanti akan berebut tahta. Di antaranya mungkin kalau Muhammad bin Salman dengan ini kan ada yang kan Salman ini kan bukan garis lurus ini. Kan dari sini, ya. Jadi keturunan itu loh. Coba lihat. Mungkin akan terjadi perang antara 3 pangeran. Nah, pada saat itu akan datanglah Imam Al-Mahdi keluar dari sana dan akan datanglah dari kekuatan dari akan ada terjadi perang Arab. Perang Arab lawan muslimin. Ngerti enggak? Yang disebut Arab ini banyak, bukan Arab Saudi itu. Arab ini seluruh Arab. Ya Yaman, ya Emirat Arab ya dan muslim ini bukan Arab, gitu ya. Ngerti ya? Muslim ini Rasulullah di Haji Wada mengatakan tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang Ajam. Orang Arab bukan orang Arab. Ya.
Saya bukan rasis ya, saya masih ada keturunan Arabnya. Saya juga keturunan Jawa, Minang, Madura, Arab, Eropa. Jadi saya berhak ngomong ya. Ini hadis mengatakan ajam. Dan Rasul mengatakan akan ada perang al-Hindi. Perang terhadap kaum Hindi, India. Nah sekarang kelakuannya orang-orang India terhadap Muslim itu bagaimana? Anda sudah dengar kan ya? Insya Allah dekat waktunya. Ini Ukraina dan Rusia. India milik siapa? Cina memihak siapa? Memihak mana? Lihat itu. Rusia sedang memerangi kaum muslimin di Suriah dan Syiah. Nah Syiah itu tadi menunggu Imam Al-Mahdinya itu yang ciri-cirinya Dajjal. Gitu loh. Jadi Dajjal ini pada mudahnya adalah sama dengan pertama. Siapa tadi? Antikristus. Dua, penyelamat bagi Yahudi ya, yang akan membongkar apa isi di bawah Masjidil Aqsa Yahudi itu, dan dengan itu kemudian Dajjal itu datang. Mereka percaya kalau mereka menemukan rahasia sihir di Sulaiman, kitab Sulaiman di bawah Sulaiman, maka akan datanglah Mesias mereka, karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias ya. Apalagi mereka menolak Muhammad yang Arab itu sebagai nabi. Tapi mereka bertauhid, percaya Tuhan itu satu. Asik ya? Yahudi percaya Tuhan satu, Kristen percaya Tuhan tiga, Hindu percaya dewanya banyak, ada jutaan atau ribuan, belum lagi Cina, belum lagi Jepang punya dewa, belum lagi yang orang-orang ateis. Itu semua nanti akan berhadapan dengan kaum muslimin. Paham ya? Ini bukan kata saya. Karena itu kalau Anda merasa, tadi saya lihat jamaah masjid ini sedikit Pak, dari dulu jamaah kaum orang beriman itu tidak pernah banyak. Ya, tapi menangan apa enggak? Menangan kalau menjalankan Islam. Ingat, perang Badar sedikit mengalahkan yang banyak ya, tapi perang Uhud banyak hancur, ya kan? Tapi karena durhaka. Baik ya, gedung sudah. Kemudian kata Rasulullah di hadis Jibril tadi apa? Budak melahirkan tuannya. Di antara tafsirnya dulu Bani Mamluk mengalahkan Mongolia yang menyerbu Baghdad. Mamluk ini budak, menjadi raja, gitu loh. Atau tafsir lain adalah anak-anak durhaka. Kemudian apa lagi? Orang berpakaian tapi telanjang. Sekarang perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang ya. Betul tidak? Bertelanjang kaki, orang-orang kaya luar biasa tapi malah pakai baju minimalis ya. Itu terjadi. Apalagi? Tadi ruwai bidoh, sudah ingat ya? Orang bodoh ada di mana-mana ya, tapi menguasai urusan, bahkan mungkin memimpin negara bodoh. Ya, nggak usah jemput nama, nanti kita nggak enak. Gitu. Misalnya ya, ulil amri itu dua, ulama dan umara. Apakah ada ulama yang bodoh? Ulama su ada? Iya. Seenaknya ngomong ruwai bidoh, ulama su. Gubernur, ya, turun lagi ke bupati, turun lagi ke wali kota, ya. Ada enggak ruwai bidoh di sini? Yang korupsi ada enggak? Ada kan? Ditangkap korupsi kan? Mojokerto kan? Maaf ya. Nah, kemudian apa? Legislatif, DPRD pusat, DPR pusat, DPRD 1, DPRD 2, ya. Kemudian apa? Yudikatif, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, ya. Sambo, bagaimana? Polisi, ya kan? Kemudian lagi apa? Konstitutif MPR. Apa lagi? Eksaminatif BPKRI. Apa lagi? Moneter BI. Itu. Apakah ada ruwai bidoh di situ? Pembohong-pembohong, koruptor ada? Dajjalun ada? Di antara kita di kampung kita ada? Ada. Bahkan mungkin diri kita sendiri tidak sadar. Lain, tanda lain apa? Riba di mana-mana. Kerasa ya? Homer di mana-mana, betul? Bahkan makanan minuman harus ada homernya, bumbu masak ya. Perzinahan mudah ada, ini tahun baru nih. Katanya tahun baru merayakan dengan setahun sekali. Apa ya setahun sekali? Nggak ada bedanya. Ngapain kita merayakan tahun baru Masehi yang tahun Masehi ini 4 tahun sekali harus direvisi, harus diperbaiki, kabisat ya. Kita memakai tahun baru Islam, tahun bulan, itu yang akurat nggak pernah ada. Itu pun tidak ada sebenarnya perayaan tahun baru Hijriah. Karena penentuan Hijriah itu baru di masa Umar, masa Rasulullah nggak ada.
Itu loh. Kemudian apa lagi? Sedikit ya. Perang tadi sudah ya. Perang apa tadi? Syam, Yaman dan Irak ya. Di Palestina kita melawan Yahudi Zionis, Yahudi palsu yang ingin menguasai Bukit Zion, ya. Bukit Zion itu bukitnya Masjid Al-Aqsa itu loh. Dan yang ingin tahu di Al-Baqarah tadi berapa 102 tadi, ingin tahu di bawah itu. Kemudian apa lagi? Karena Yahudi yang asli, yang panjang-panjang jenggotnya, yang gondrong, yang celana cingkrang, yang pakai cadar itu tidak mau menjajah Palestina, karena mereka tahu di Taurat mereka, di Bibel mereka sudah tidak boleh gitu loh. Karena mereka sudah pernah durhaka pada saat Musa membawa mereka keluar dari jajahan di Mesir, mereka durhaka. Tadi 10 perintah Tuhan itu. Mereka, tapi dua-duanya sedang menunggu kedatangan Mesiasnya, ngerti ya? Nah itu yang mengatakan bahwa akulah Tuhan. Karena mereka menolak Muhammad, mereka menolak Isa, gitu loh. Kemudian apa lagi? Di Suriah kita berhadapan dengan Syiah yang insya Allah sedang menunggu. Syiah ini banyak, tapi yang kemudian ada apa dengan Yordan? Yordan menjadi tempat pengungsian kaum Suriah dan kaum Palestina. Insya Allah dibiayai oleh kaum muslimin. Saudi berapa mengeluarkan uang itu? Membiayai Palestina, mulai Suriah ya. Saya umrah pernah 4 bus, kami memimpin umrah 61 orang, 4 bus itu 3 diantaranya orang Suriah yang kerja di Saudi. Gitu loh. Supirnya itu loh. 1 orang Saudi. Mereka mengatakan fitnah, Saudi tidak peduli. Nah dulu Raja siapa namanya? Faisal ya memimpin perang sampai dibunuh. Saya bukan fanatik Saudi, Saudi punya kesalahan-kesalahan berarti saya pribadi ya. Tapi kita adil. Itu tanda-tanda akhir zaman. Sudah kerasa nggak? Nah sekarang tanda akhir zaman itu semua sudah menuju sana, masih banyak lagi nih. Dukhan, pembohong-pembohong, orang-orang berkhianat malah naik, yang baik-baik malah diturunkan, disingkirkan ya. Nah, apalagi fanatisme, huru-hara pembunuhan di mana-mana, huru-hara muda, kerasa ya. Nah, sekarang apa? Kita pakai metodenya Al-Kahfi. Kita mendekam ya. Saya tutup dengan 1 ayat dan 1 hadis. Ini tutup betul ini. Masya Allah 1942 ya, alhamdulillah ya. Tapi antum katanya mau aja di sini, alhamdulillah, maaf. Astagfirullah. Saya harus buka ini Pak ya, bentar. Saya kan bukan super komputer. Nah ini, alhamdulillah. Bayangkan nih Pak ya, saya bawa ini isinya kitab segala macam ya. Dulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa kitab berbanyak-banyak ya. Karena itu ada perbedaan mazhabnya gitu, karena mungkin ada yang lupa atau tidak terima hadisnya ini. Nih hiburan untuk kita. Ada beberapa cara untuk selamat. Pertama, Anda laksanakan apa yang ada di surah As-Saff. 61. Di antara itu tawarkan oleh Allah adalah berbisnis dengan tijarah fi sabilillah. Bagaimana caranya? Dengan harta benda, dengan jiwa kita berada di jalan Allah ya. Jihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Bapak kita harus berangkat perang. Loh itu kalau disuruh oleh para ulama sepakat ya kita berangkat, tapi amar ma'ruf nahi munkar itu banyak. Misalnya apa? Cari harta yang halal untuk diri sendiri dan anak dan istri ya, dan orang tua, itu amar ma'ruf nahi munkar. Ngurusi masjid, bukan hanya bangunannya ya, tapi saya bermimpi masjid-masjid kita itu menyelenggarakan les matematika, fisika, bahasa, kepemimpinan, ekonomi, bisnis ya. Dulu Rasulullah menjadikan masjid ini pusat segalanya ya. Perencanaan perang juga di masjid. Tawanan perang juga pernah ada raja itu yang ditawan di masjid hingga dia masuk Islam ya. Jangan gedungnya. Di antara saya akhir zaman itu adalah banyak gedung tapi isinya kosong. Megah Pak. Gitu loh. Kita hidupkan dia dengan kajian, dengan bisnis, bikin toko apa segala bagus. Ya. Tijarah fisabilillah. Maka dikatakan di As-Saff itu 9, 10, 11, 12 dikatakan kamu akan dapatkan surga. Tapi ada kata Allah yang kamu sukai, lebih sukai pertolongan yang dekat, nusratullah. Orang-orang yang
Benar membaktikan, menyerahkan hidupnya kepada Allah, entah bagaimana rezekinya datang. Itu loh. Mikir loh kenapa para kiai, para ustadz, para mungkin habaib yang bagus-bagus, para asatis, para buya, kok hidupnya tentrem. Duitnya dari mana? Ya, para pengurus masjid, para guru-guru, para guru ngaji, ya kan? Itu aja. Yang betul loh ya, bukan yang ulama masuk tadi loh ya. Itu sejarah fisabilillah. Kita mau kepada nasib seperti itu. Maka doanya makbul, dia belum mengucap Allah sudah kabulkan. Ingat di hadis Arba'in dikatakan kita semua bisa menjadi waliullah. Gimana caranya? Bukan hanya menjalankan yang wajib, tapi juga menjalankan yang sunnah. Kemudian hiburan untuk kita ada sekitar 5-6 hadis mengatakan bahwa setiap penderitaan yang diterima dialami oleh orang beriman itu menjadi pengguguran dosa walaupun hanya tertusuk duri. Pandemi, hancur-hancuran kita, masih hidup kita, yang mati pun syahid insya Allah, ya kan? Tapi kita gugur. Terakhir, ini dari Abi Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendatangi Abu Sya'labah Al-Khusyani dan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai ayat ini? Nah, ini penting ya. Dia bertanya, Abu Sya'labah ditanyai oleh Abu Asy-Sya'bani tadi bertanya, ayat yang mana? Maka aku, Abu Umayyah Asy-Sya'bani, membaca ayat yang ternyata ayat itu adalah Al-Maidah 105. Ingat ya, Al-Maidah 105. Saya tidak akan bacakan terpanjang. Maka dia pun menjawab yang ditanyai, demi Allah, engkau telah menanyakannya kepada orang yang ahli. Harta cuma jadi maklar, penting halal. Jadi petani, harta jadi guru, penting halal ya. Ingat, dunia milik Allah semuanya. Kamu sedang dan aku sedang meminjam milik Allah. Ya, nanti pertanggung jawabannya ya sumpah semuanya. Tubuh kita diciptakan Allah. Hingga engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan duniawi yang diutamakan. Ingat, salah satu Rasulullah peringatannya adalah jumlah kita banyak tapi tidak berarti seperti puih ya, karena puahan, penyakit jiwa, selalu cinta dunia, tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia ya, selalu cinta dunia. Serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya. Jadi sok benar, masuk tadi insya Allah Ruwaibidah dan dalam masuk tadi. Hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang awam. Seperti orang-orang Al-Kahfi masuk gua menghindari yang maksiat, kalau sudah tidak bisa lagi. Tapi alangkah baiknya kamu bisa ikut menasihati mereka yang maksiat itu. Tapi kata di sini hadisnya, kalau kamu tidak mampu, bergaul dengan orang yang genah, yang baik-baik saja. Jauhi oleh orang awam yang banyak-banyak. Sebab setelah zamanmu itu zaman para sahabat Nabi, akan datang satu zaman yang penuh dengan godaan, dengan cobaan. Saat orang memegang teguh agamanya seperti menggenggam bara api. Sekarang kamu di dalam satu di antaranya sebutan kita itu al-ghuraba, tapi Rasul mengatakan suba al-ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Satu kantor korupsi, kamu nggak mau korupsi, kamu orang asing ya. Satu kampung mabuk, kamu nggak mau mabuk, kamu dianggap goblok, bodoh dan asing. Tapi ini yang selamat, karena kita mengikuti, kita berjamaah. Mungkin kita sendirian di kantor, tapi kita sedang berjamaah dengan Rasulullah SAW dan salafus salih dan seluruh Nabi. Itu ya. Nanti kita akan kumpul di padang mahsyar dengan mereka, sedangkan orang yang banyak ini justru akan neraka. Nah ini hiburannya. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha untuk memegang agamanya, walaupun seperti bara api itu, maka pahalanya sama dengan 50 orang yang juga melakukan hal yang sama dari kalian. Waktu Rasul mengatakan kalian ini para sahabat Nabi. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud, Al-Malahim, hadis nomor 4319 sahih. Jadi kalau kamu sekarang sendirian di kantor, nggak mau korupsi, kemudian diturunkan pangkat, ya kan?
Mungkin maaf, saya dengar ada orang-orang di polisi apa yang itu malah dimutasi. Dia menderita, tapi Masya Allah, dia sedang berjamaah dengan siapa? Rasulullah. Karena dunia memang sedang hancur-hancuran menuju situ. Dajjal mendatang. Kita di akhir zaman disebut sebagai, kalau mau selamat, sebagai al-ghuraba, orang-orang yang asing. Kedua, at-ta'ifatul mansurah, yang walaupun sedikit, tapi dimenangkan Allah. Ya. Yang ketiga adalah al-firqatun najiyah, orang yang selamat dari firqah-firqah yang 73 itu. Yang langsung ke surga yang mana? Yang satu, ya. Anda tidak boleh mengatakan aku Muhammadiyah paling benar, aku NU paling benar, aku Al-Irsyad paling benar, tidak boleh, ya. Semuanya ada benarnya, semua ada salahnya, oknumnya, ajarannya pasti benar. Gitu loh. Kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah. Itu mengikuti salafus soleh. Saya paling salafi. Belum tentu Anda mengatakan Anda salafi tapi Anda mengikuti salafus soleh. Belum tentu Anda mengatakan saya Muhammadiyah tapi mengikuti Muhammadiyah betul. Muhammadiyah itu masih pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu loh. Belum tentu Anda mengatakan NU, tapi aku mengikuti betul-betul ulama yang bangkit Nahdlatul Ulama. Bukan begitu, ya. Kota-kota ini harus dihancurkan bersatu, apalagi Indonesia memang sedang genting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya nanti pribadi atau gimana, atau besok kalau ada waktu kita lanjutkan lagi, ya. Akhirul kalam, saya minta maaf kalau mungkin ada salah, dan kalau ada kesalahan pasti dari saya, dan kalau kebenaran pasti dari Allah. Karena itu di akhir setiap majelis kita disunnahkan membaca doa kifaratul majelis. Dan lebih kurang memang yang beliau sampaikan ini belum semuanya. Karena memang begitu luasnya ilmunya Allah. Dan kalau Anda cinta kepada Allah, Anda bisa membicarakan. Insya Allah kita akan mampu membicarakan Allah berjam-jam lamanya. Gitu ya. Baik. Kita baca, saya pribadi akan baca salawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.